Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mendeteksi jumlah buku yang keluar, kemudian melakukan update di tabel buku sehingga stoknya akan menjadi berkurang. Contohnya seperti ini, saat kita klik di buku, stok awalnya adalah 65 dan 546. Jika buku tersebut sudah diserahkan atau dipinjam, maka stoknya akan berkurang sebanyak jumlah buku yang dipinjam. Caranya adalah kita buka Visual Studio Code. Oke, kita contoh peminjaman, tambah data baru. Kemudian dia akan melakukan peminjaman buku konsep dasar pemrograman sebanyak 1. Setelah itu pengertian dan cara install Laravel 2. Jadi pada saat kita klik di simpan permanen, nanti buku tersebut, stok buku yang ada di perpustakaan akan diupdate, dikurangi dengan jumlah yang ini. Nah, berarti kita menambahkan fitur update di detail permanen. Di detail permanen, update detail permanen. Nah, di sini kita tambahkan script untuk mencari data di tabel lain. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian konektor select. Nah, dia akan mencari data di tabel detail. Di tabel detail dan di tabel buku untuk mendapatkan jumlah buku dan ID buku. Jumlah buku dan ID buku. Jadi di sini kita tambahkan query sebagai berikut. Select detail titik ID pinjam SID pinjam, koma detail titik ID buku SID buku, koma buka kurung buku titik jumlah buku titik jumlah buku kurang. Nah, jadi jumlah buku yang ada di tabel buku dikurangi dengan jumlah buku yang ada di tabel detail. Detail titik jumlah stock from detail, koma buku where ID buku di tabel buku titik ID buku sama dengan detail titik ID buku. Buku titik ID buku sama dengan detail titik ID buku and detail titik ID pinjam like. Nah, di sini kita tulis variabel, kita ambil ID pinjamnya, variabel 2. Jadi kita lihat kembali, dia akan mengambil ID pinjam, kemudian ID buku, kemudian stok, yaitu dia akan mengurangkan jumlah buku di tabel buku dengan jumlah buku di tabel detail yang diambil dari tabel detail dan tabel buku, where ID bukunya, where ID buku di tabel buku sama dengan ID buku di tabel detail, dan ID pinjamnya sama dengan nama variabel 2 yang dikirim dari depan.
LC-nya ini tidak ada, pasti dia akan ketemu. Oke, jika pencarian ditemukan, maka dia akan menyimpan variabel 3. Itu sama dengan dia akan menyimpan ID buku dan variabel 3 dia akan menyimpan nilai stok di sini. Kita menyimpan stok. Kemudian dia akan melakukan penyimpanan. Kita ambil ini Ctrl C. Kita letakkan di bawah sini. Update buku. Set jumlah buku sama dengan variabel 3 stoknya itu kan, where ID pinjam, where ID buku like ini variabel 4 berisi ID buku seperti ini. Sekarang kita akan melakukan testing. Kita lihat dulu di stoknya. Di buku stoknya 65 dengan 546. Jadi kalau dikurangi 1 jadinya 64 dan dikurangi 2 jadi 544. 64 dan 544. Sekarang kita klik di sini, klik di simpan permanen. Oke, kita klik di buku. Maka akan jadi 64 dan 544. Dia sudah berkurang. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate stok. Ketika buku dikembalikan, maka dia akan menambahkan. Maka dia akan menambahkan stok, kan bukunya sudah dikembalikan. Nah, itu kita akan bekerja dengan update pengembalian. Sepertinya kita akan menggunakan script yang sama. Kita copy saja dulu. Kita letakkan di update peminjaman. Ini bagian bawah sini. Oke. Nah, kalau ini lebih gampang. Dia hanya select, dia mencari. Jadi, dia mencari data yang ada di tabel buku. Dia mencari data yang ada di tabel buku. Buku totalnya sekian. Dan kemudian di sini select detail pinjam. Ini jadi tambah detail jumlah. Oh ya, sama. Dia akan mencari ID pinjam, kemudian ID buku, jumlah buku tambah detail jumlah, stok, detail jumlah buku, ID buku, detail ID pinjam, variabel. Di sini, ini hanya variabel saja. Oke. Kemudian dia akan melakukan update buku, set jumlah buku, nama variabel 3, and stock 4. Selesai. Sekarang coba kita save all. Jadi hanya ganti nama variabel yang ini. Terus ini 345, oh ini ganti 6, di sini ganti 4, ganti 7, 8. File, save all. Sekarang coba kita testing. Jika dia mengembalikan di tanggal 23, klik simpan. Maka di buku
Nah, ini stoknya belum bertambah. Harusnya ini stoknya sudah bertambah jadi 65 dan 544. Oke, kita edit dulu. Di DB perpustakaan, pinjam. Nah, diserahkan. Diterima ini kita masih nol. Statusnya masih 1. Peminjaman. Oke, kita cek kembali skripnya. Dia di transaksi. Betul ya. Dia menuju ke sini. Select detail. Dia mengambil nama variabel ID pinjam. Detail ID pinjam, like nama variabel. Data, kemudian 7, 8. ID buku, halaman, jumlah buku. Oke, ini kita salah posisi skripnya. Skripnya itu harus di pengembalian, saudara-saudara, bukan di peminjaman. Jadi di sini kita Ctrl X. Oke, dia harus di pengembalian. Untuk peminjaman ini tetap seperti ini dan kita tutup. Kita klik di pengembalian. Nah, dia harusnya ada di sini. Oke. Kemudian di sini nama ID pinjam, nama variabel 2 kita letakkan di sini. Oke ya. Sudah, sekarang coba kita running. Kita klik simpan, kita klik di buku, maka sudah kembali ke normal. Oke, kita tes sekali lagi. 5 dengan 46. Pinjam, tambah data baru, today. Pengembaliannya sabar dulu. Tekan tombol delete. Simpan. Dia pinjam sebanyak ini 5 buku. Ini 46. Tambahkan. Ketika kita simpan draft, maka di bukunya stoknya tetap sama. Pinjaman. Nah, ketika dia simpan permanen, maka di buku stoknya akan berkurang jadi 60 dan 500. Seperti ini. Ketika dia mau mengembalikannya, maka stoknya akan kembali menjadi seperti semula. Oke, kemudian kita cek lagi karena proses penentuan statusnya dengan cara yang tadi, dengan cara simpan permanen, kemudian dikembalikan, maka penentuan status yang manual di sini kita harus matikan. Dia tidak boleh ada di sini, tidak boleh diganti-ganti manual.
nanti akan mempengaruhi data. Oke, kemudian untuk tanggal kembali juga kita tidak boleh edit manual begini. Tanggal kembalinya, status dengan tanggal kembali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tanggal kembali itu berdasarkan dia harus simpan permanen dulu kan. Setelah simpan permanen baru dia kembalikan. Jadi untuk tanggal kembali dan status kita harus menghilangkannya. Kalau ada nanti malahan datanya akan ketika diinput datanya menjadi tidak sesuai. Jadi tanggal kembali dan status kita hilangkan di bagian beranda. Beranda, Ctrl F. Data peminjaman. Oh ini tutup dulu. Klik di data peminjaman. Di bagian ubah. Nah, di ubah sini kita akan tanggal pinjam, tanggal kembali ini kita tidak gunakan. Tanggal kembali. Kemudian untuk status tidak kita gunakan juga. Oke, jadi sekarang di update peminjaman kita hilangkan tanggal kembali dan status. Variabel 2 dan variabel 4 kita hilangkan. Variabel 2 dan variabel 4. Ctrl S jadinya seperti ini. Kita di peminjaman kita hanya bisa ubah tanggal pinjam, kemudian nama pengunjung diserahkan, diterima. Kita refresh. Oke, diserahkan ini Petrus Katema, diserahkan dengan diterima ini masih kosong. Jadi di bagian diserahkan ini kita harus tambahkan strip untuk di bagian bawah sini. Oke, di sini tambahkan option di bagian bawah select. Nah, di sini kita tambahkan oke, ini diserahkan. Kita coba refresh. Serahkan masih kosong. Kosong ya. Kita pilih dulu. Kemudian diterima juga. S, kita refresh. Kita klik di sini, dua-duanya masih kosong. Oke, untuk diserahkan dengan diterima, ini juga kita sebenarnya tidak boleh update karena diserahkan itu
pada saat dia klik simpan permanen, itu nanti langsung update diserahkan oleh siapa. Pada saat dia mengembalikan buku, maka itu diterima oleh siapa, itu tergantung siapa yang input. Jadi ini juga kita hilangkan. Diserahkan, kemudian diterima, juga tidak ada. Di update peminjaman, diserahkan dengan diterima, itu dia sudah otomatis itu. Diserahkan dengan diterima. Kita pilih file, save all. Sekarang coba kita testing dulu. Klik diubah. Nah, hanya 2 ini yang bisa diubah. Tanggal pinjam dengan pengunjung. Nah, pengunjungnya ini misalkan Yohanes Nende, simpan, maka akan berhenti jadi Yohanes Nende. Terus ketinggalan simpan. Oke. Setelah itu kita klik di sini. Ini sudah benar ya, dia punya logikanya. Kalau ini ya sudah selesai, ini sudah selesai. Kalau ini memang tidak bisa diubah. Oke, kemudian untuk transaksi yang belum diserahkan ini, kita klik di sini. Nah, di sini ada konsep dasar pemrograman, pengertian dan cara instalasi Laravel. Nah, kan pada saat kita mau simpan, mau melakukan simpan permanen, maka sistem akan melakukan pengecekan di database. Jika jumlah buku yang kita simpan melebihi jumlah buku yang mau dipinjam melebihi jumlah stok buku yang ada di perpustakaan, maka sistem akan menolaknya. Contoh, kita kembali ke beranda. Di beranda di buku, di sini stoknya ada 65, kita mau pinjam 70 misalkan. Buku konsep dasar pemrograman kita pinjam 70 sehingga dia melebihi ini. Kita klik di sini, konsep dasar pemrograman, jumlahnya adalah 70. Tambahkan. Nah, kalau seperti ini berarti proses simpannya pasti akan gagal. Nah, sekarang kita klik di update detail permanen. Kita klik di program. Di update detail permanen. Di update detail permanen ini, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di awal. Dia akan mengecek ya, kita pakai script yang ini juga benar. Kita kasih nama data 56, data 56, kasih nama yang beda, 56, 56, nama variabel kita kasih 56, variabel 3, 6, 56. Oke. Dia akan select detail, ID pinjam, ID buku, jumlah, dan seterusnya. Nanti di sini jika dia ketemukan ID buku dengan ID stok, nah ini tidak ada transaksi simpan di sini. Di sini akan ada ID buku juga tidak. Dia akan mengecek stok ini. If
Oke. If variabel nama variabel 356, jika ini lebih kecil dari 1, oke ya. Jika dia lebih kecil dari 1, maka dia akan kembali ke beranda sini dengan mengirimkan pesan n pesan sama dengan stoknya kurang toh. Jika tidak ya, jika tidak, dia akan melakukan penyimpanan ini. Ini script ini dia akan jalankan semua. Berarti kurung kurawal ada 1, 2, 3. Kita tempatkan di bawah. Kita hapus. Oke, kita tempatkan di bawah sini. 1, 2, 3. Ctrl S. GLC di belakang sini kita tambahkan titik 2, titik koma. Seperti ini. Jadi dia akan melakukan pencarian data. Oke, nama variabelnya 2, mencari data buku tadi, ID pinjam dan data buku dan seterusnya. Ini kan ada buku. Nanti ada dapatkan stok. Nah, ini. Jika variabel stoknya ini yang memuat stok lebih kecil dari 1, maka dia akan kembali dan mengirimkan pesan stok. Jika dia lebih dari 1, maka lebih besar atau sama dengan 1, maka dia akan menjalankan perintah simpan. Nah, ini kita testing dulu, semoga jadi. Dari refresh, kita klik simpan permanen. Nah, maka dia akan balik. Dia kirim pesan gagal bahwa stoknya kurang. Maka kita klik di buku, stoknya kurang ya. Nah, ini kita akan tambahkan di konfirmasi pesan di bagian beranda. F Oke, ini kita tambahkan stok. Stok salah satu buku yang akan Anda pinjam, yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan ubah, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Kita refresh. Nah, salah satu stok buku yang akan dipinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang judul buku. Seperti ini. Tinggal kita lihat di bagian beranda. Di bagian beranda ini buku kan ada stoknya. Nah, ini stoknya hanya ada 65. Nah, sementara dia pinjamnya melebihi. Kalau dia pinjamnya dia pinjamnya 1, maka dia simpan permanennya itu akan gagal juga. Ini ada kesalahan. 1 simpan permanen. Oke, sekarang kita cek dulu.
Oke, ID buku kurang detail. Kalau variabel sama dengan 2, ID pinjam. Oke, dia ini D56. Oke, ini harus D56 ya, supaya sama dengan ini. Ctrl S, kita refresh lagi. Refresh, dia melakukan peminjaman dengan buku yang jenis 11 simpan permanen. Oke, selesaikan. Tinggal dia kembali. Kalau dia simpan buku, maaf, dia pinjam buku. Oke, dia pinjam bukunya. Konsep dasar pemrograman 1000. Saat dia klik simpan permanen, maka akan ditolak. Salah satu buku yang pinjam tidak mencukupi, silakan hapus dan input ulang jumlah buku. Seperti itu. Kalau stoknya ini benar, misalkan dia pinjamnya 5, maka prosesnya akan berhasil seperti ini. Kemudian di bagian peminjaman ini, nah karena tanggal kembali itu kan nanti pada saat kita klik pada saat buku diserahkan, nanti pengembalian langsung di sini. Jadi kita tidak boleh input tanggal kembali langsung di depan. Tanggal kembali tidak bisa langsung input di depan. Nah, untuk itu kita langsung hapus. Kita hapus tanggal kembalinya di data peminjaman. Ini bukan di detail. Di data peminjaman di beranda. Ini diubah, ditambah data di insertnya. Kita klik sini. Nah, oke, data peminjaman, tanggal kembali ini tidak usah. Berarti di insert juga kita harus ganti di create insert peminjaman. Variabel 2 tidak usah untuk kembali. Ctrl S, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan di data peminjaman, tambah data baru, tanggal transaksinya tanggal 22, pengunjungnya masih data. Kemudian ini ada kesalahan 22 SKTMA. Oke, dia tidak tersimpan. Di sini tanggal kembali, insert peminjaman, tanggal 1. Oh ya, Ctrl Z, variabel 2 kan, ini tidak boleh kosong. Kosong. Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Tanggal transaksinya 23, pengunjungnya Yohanes Nende, simpan. Oke, seperti ini. Terus kalau untuk pinjaman bukunya, konsep kita lihat di stok buku ada 64, kita pinjam 4, 100, simpan permanen di buku sudah jadi 60.
Kemudian peminjaman lagi, kita klik di sini, kita kembalikan. Today, klik simpan. Maka di buku itu akan kembali ke 64. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan stok buku. Misalkan saya mau pesan buku. Konsep dasar pemrograman ini, saya harus tahu stok di gudang itu ada berapa, supaya saya pinjam jangan lebih dari stok yang ada di gudang. Caranya adalah di halaman transaksi. Di transaksi, di bagian select, ini ada select ini buku. Nah, ini dia selain menampilkan judul, dia juga menampilkan stok. Stoknya kita letakkan di belakang sini. Dia menampilkan jumlah. Oke, kita coba tambahkan di Bootstrap. Apakah kita bisa menambahkan Backcast atau tidak? Ini hanya testing. Nah, ini Backcast seperti ini. Tambahkan di sini. Ini sepertinya tidak bisa, tapi kita coba tes saja. Ctrl X, saya letakkan di dalam sini. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan di sini. Oh, tidak muncul ya. Sekarang tidak bisa ini. Oke, langsung saja dengan jumlahnya. Stop. Klik refresh. Oke, di sini stoknya kosong. Mungkin tadi benar, tapi dari sini select bintang from judul, order by judul. Select bintang from buku. Oh, namanya jumlah buku. Ctrl S, coba kita refresh. Nah, jadi ada muncul stoknya, kita bisa tahu. Nah, sekarang coba kita tambahkan Backcast yang tadi, apakah mungkin bisa? Kita coba testing. Saya letakkan di sini, Ctrl S, refresh dulu. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita tidak bisa menggunakan Backcast. Oke, kita bisa tahu stoknya ada berapa. Atau stoknya ini kita taruh di bagian depan saja. Ctrl X, kita taruh di bagian depan. Refresh. Oke, kita bisa tahu stoknya. Oh, ini stoknya 64. Berarti jumlahnya 1. Tapi misalkan pada saat kamu 56, misalkan ini sudah terlanjur 1. Nah, kita simpan permanen. Tidak bisa. Coba kita klik di pinjaman. Nggak bisa ya. Coba kita klik di stoknya jadi berapa.
buku jadi minus 48. Nah seharusnya itu dia tolak. Kita hapus dulu di bagian pinjam yang nomor 27, detail yang nomor 27. Pengunjung buku sekarang ada 48. Dia kasih kurang nah. 64 diganti manual dulu. Ini kita ganti manual jadi 500. Ini 100. Peminjaman tambah buku baru. Ini kita harus testing ulang-ulang. Dengan 100. Oke, kalau kita pinjam jumlahnya misalkan 101 dan permanen, dia harus tolak. Pinjaman Rp500 jangan dia tolak betul. Nah yang menjadi masalah itu di sini dia betul tadi sudah tolak. Nah bagaimana kalau dia pinjamnya itu 100, kan pasti terima. Kemudian dia pinjam lagi 7. Nah seharusnya ini dia akan tolak karena sudah 107 kan, pasti dia akan terima gitu kan. Coba kita klik simpan permanen. Nah itu tersimpan kan, nanti statusnya bakalan jadi min. Nah, jumlah jadi 93. Dia ambil data yang terakhir. Oke, jadi kita cek kembali di bagian, dia ambil yang terakhir di bagian update peminjaman. Di update detail permanen. Nah, di update detail permanen ini dia harus select detail di buku, dia tambah satu-satu. Oke, permasalahan yang kedua itu, nah di sini konsep dasar pemrograman misalkan 2. Nah kemudian saya pilih lagi konsep dasar pemrograman misalkan 5, tambahkan. Nah dia jadi 2 begini. Nah kita akan buat supaya ketika kita klik simpan, dia akan mengupdate dari jumlah yang sudah ada sebelumnya. Jadi jangan muncul 2 begini. Caranya adalah sebagai berikut. Logikanya adalah sebagai berikut. Pada saat kita hendak menambahkan kode atau ID buku yang baru, maka sebelum melakukan proses penyimpanan, ID buku tersebut akan dicek terlebih dahulu di tabel detail.
Halo Ibu. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi ketika kita menginputkan atau memilih ID buku yang baru dan jumlah akan ditambahkan seperti ini, dan sebelum simpan permanen, saat ditambahkan itu, sistem akan mengecek apakah ID buku itu sudah terdaftar di tabel detail dengan ID pinjam sekian. Kalau sudah terdaftar, maka dia akan menambahkan. Jadi tidak bisa sebanyak ini. Dia hanya ada satu, di update saja jumlah yang ada di sini. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan mengecek ditambahkan. Jadi dia ada di transaksi. Ketika klik tambahkan, maka dia akan mengecek. Kita klik di transaksi, kemudian cari tombol tambahkan, Ctrl F, tambahkan ke sini. Oke, ini form ini berarti scriptnya ini. Dia insert detail peminjaman. Insert detail peminjaman ini. Nah, kita akan mencari data di tabel detail berdasarkan ID buku dan ID pinjam. Jika ditemukan, maka dia akan mengupdate dengan cara menambah saja. Dia tidak melakukan insert, tapi dia mengupdate. Caranya adalah kita buka script, kita lihat di script untuk cari data di tabel lain. Kita letakkan di bagian sini. Konektornya tidak usah. Kemudian nama variabelnya ini juga tidak usah. SQL-nya select bintang from detail where ID pinjam like variabel 1 and ID buku like variabel 2. Jika ditemukan, maka dia akan ini di detail ya. Dia akan menampilkan jumlah. Jadi, jika tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan ini. Jika dia ditemukan, maka dia akan melakukan update. Dia akan melakukan update pinjam, update detail. Kita ambil di update ini. Dia akan update dan dia kembali ke depan. Seperti ini. Jadi MySQL update, dia update detail, set update detail, set jumlah like sekian, where ID buku sama dengan and ID pinjam. Seperti ini. Oke, kita lihat baik-baik. Update detail, set jumlah. Jumlah itu artinya jumlah yang diinputkan sama dengan nama variabel 3. Jumlahnya itu adalah variabel jumlah yang di ini.
di tabel. Sabar, Ctrl Z. Variabel jum sama dengan variabel jumlah yang di tabel ditambah variabel 3. Titik koma, Ctrl S. Kemudian update di sini variabel jum. Di sini dia akan simpan variabel jum. Oke. Where ID buku like variabel 2 and ID pinjam like variabel 1. Oke, update detail set jumlah. Jumlah itu dia menjumlah dari hasil yang ada di detail itu dengan yang diinputkan di variabel 3, where ID buku sama dengan variabel 2 and ID pinjam like variabel 1. Kemudian dia akan kembali ke location transaksi ya, ID. Dia akan kembali ke depan. Sekarang coba kita testing dulu. Kita refresh, kita tambahkan stoknya sama dengan 4. Tambah lagi stoknya sama dengan 2. Oke, maka dia akan jadi 6. Seperti ini, dia otomatis. Kemudian saya tambah stoknya tambah 4. Jadi 10. Kemudian install Laravel jadi 5. Tanyakan 15. Kemudian saya simpan permanen. Seperti ini. Kita lihat di buku, dia sudah berkurang 8, tadi 100. Coba kita lihat konsep dasar pemrograman yang dipinjam berapa. Konsep dasar pemrograman pinjam 10. Kemudian pengertian dan cara install Laravel 5. Seratus kurang 10 dia jadi 50, 490. Oke, ini dia jadi. Oke, sekarang coba kita reset dulu. Kita testing, kita reset dulu pinjam, kita ulang dari awal. Kemudian di detail pinjam kita testing. Ini misalkan 80 dengan 80 dan 490. Satu, dua, 5, 5. Simpan. Buku kita cek tadi 80 kurang berapa tadi? Kita cek. 80 kurang 2 80 kurang 2 seharusnya tadi berapa? 80 kurang 2 seharusnya 78. Ini 80 jadi kurangnya 4.
Terus 10 pasti dijadinya 20. 890 kurang 20 70. Nah, berarti query insertnya ini keliru. Simpan permanen ini dia kalikan 2. Coba kita testing lagi satu-satu. 76 dan 470. Kita kasih kurang 1. Buku 74 5. Nah, dia kurang 2. Berarti simpan permanen kayaknya ada keliru. Kita klik di peminjaman, di simpan permanen. Update detail permanen ya, simpan permanen. Update detail permanen. Nah, di sini. ID 2 select distinct. Oke, coba kita tes. Misalkan dia kurang 1 tadi. Kita coba tes 1. Kita buka query simpan permanen ini. Save and Ctrl C. SQL. Detail pinjamnya 32. ID pinjam, ID buku, stopnya sama dengan 73. Ini 2. Jadi sini coba kita 7 ke 2 bagi 2. Coba di variabel ini stoknya ini ya kita bagi 2. Ctrl S. Di sini konsep dasar pemrograman 74 ya. Kalau kita kurang 1 berarti harus jadi 73. 37. Bukan bagi 2. Dia seharusnya sekali saja. Break. Ctrl F supaya jangan mengulang lagi.
Oke, buku ini 37 ya. Anggap bisa dipinjam baru, tambah 7. Oke. Kenapa, Pak? Internet kok. Di sini secepat sekali. Tolong diserahkan 7. Klik tambahkan. Kita klik simpan permanen. Kita klik di buku, jadinya 30. Oke, sepertinya sudah benar 468. Coba kita tambahkan 8, bukan, di peminjaman. Kita tambah data baru. Today. Oke. Bagian sini kita kasih 1 4 8. Jadi nanti sisanya 30 dengan 460. 460 buku. Oke, ini kita tidak pakai break. Kita jalankan. Empat belas jumlah 1. 48 jumlah 1. Simpan permanen. Dia jadi duplikasi. Oke, di sini coba kita testing sekali lagi. Di bagian sini kita tambahkan today, kemudian pengunjungnya evaluasi data, kemudian kita klik di sini, kita klik di stok sudah 93. Kalau kita tambahkan 1, maka dia akan jadi 92. Namun di buku masih 91. Dia terjadi ulang 2 kali. Nah, kita cek di scriptnya. Di bagian atas ini, di bagian atas ini kita tambahkan. Dia harus filter berdasarkan ID buku. Kita enter. Kita tambahkan saja 1, 7. Di sini ID buku. Oke, kemudian di bagian ini kita tambahkan N detail ID buku dengan seperti itu. Jadi scriptnya itu kita coba jalankan kembali. Testing yang berikutnya di peminjaman tambah data, tanggalnya today, pengunjungnya Petrus Tatemba. Setelah itu kita klik di sini, selesaikan 91. Oke, di sini statusnya stoknya saya kasih 1, 2, berarti sisa 89. Ini 1. Oke, berarti yang konsep dasar sisa 89, yang bawah sisa 98, 990. Simpan permanen. Sekarang kita lihat di buku, sisa 89, 90. Selesai. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan kembali. Sabar.
kita akan cek di DB perpustakaan. Di bagian apa ya, pinjam, hapus, kemudian di bagian detail kita hapus juga. Oke, sekarang kita melakukan testing kembali, kita refresh. Kita di buku, kita tambahkan stoknya, biar ubah jadi 100. Kemudian di bagian bawah sini, kita ubah stoknya jadi 100 juga. Oke, kita akan testing yang pertama, kita akan melakukan peminjaman buku. Dengan jumlahnya adalah konsep dasar pemrograman. Kita pinjam 2, cara install Laravel kita pinjam 3, totalnya 5. Kita simpan permanen, maka di bagian buku akan jadi seperti ini, 2 dan 3, 98, 97. Oke, setelah itu di peminjaman kita akan testing berikutnya adalah bagaimana kalau peminjamannya lebih dari stok yang tersedia. Di sini pinjaman lebih dari stok yang tersedia. Saya pilih di konsep bahasa pemrograman ini 1. Ini saya pilih 100. Oke, kita klik di simpan permanen, maka dia akan otomatis menolaknya. Kemudian ketika kita ganti ini, beranda. Oke, ini ada kesalahan karena dia menganggapnya ada, dia ambil satu record yang paling terakhir. Kita akan melakukan perbaikan script lagi. Oke, kita coba sekali lagi, kita klik di tambah baru, today, pengunjungnya, simpan, kemudian saya klik detail, di sini saya pilih 100, tambahkan. Nah, kalau kita langsung simpan, dia tetap akan menolaknya. Kita edit, 100, misalkan kita tambah dengan 1. Nah, maka dia akan menganggap 1 ini sesuai. Saat kita klik di simpan permanen, dia tetap akan menyimpannya. Nah, berarti kan salah. Nah, itu penyebabnya itu ada di sini. Kita buka di update detail permanen. Nah, di bagian atas ini, kita sortir dia. Kita sortir. Sortir itu sort by order by detail titik jumlah dash, artinya dia urutkan mulai dari jumlah buku yang lebih banyak. Order by detail jumlah dash, kemudian di sini kita kasih break. Artinya ketika dia kembali ke depan dia tidak mengulanginya lagi. Ctrl S, selesai. Sekarang coba kita testing sekali lagi, tambah data baru. Oke, kemudian di sini saya tambahkan 100. Kita tambahkan 1. Saya klik di simpan permanen, maka dia benar-benar akan menolaknya. Seperti ini. Oke, langkah terakhir saya akan menunjukkan scriptnya seperti ini. Turun ke kanan, ini saya seperti ini, kanannya
ke hanya ini saja. Itu update di yang tadi.